Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk kembali terhubung dengan Ibu Veronica. Bu Veronica, ini siapa sebetulnya sosok yang menjadi penghubung oknum Kapolres ini kemudian dengan korban? Karena informasinya, Ibu, ini disebut-sebut juga ada transaksi sekitar 3 juta rupiah yang mana saksi yang menyediakan korban ini ke pelaku. Seperti apa, Bu? Iya, informasi yang kami dapatkan bahwa ada perantara. Jadi ada seorang remaja juga yang menjadi perantara, seorang mahasiswa. Jadi tidak ada hubungan keluarga namun kenal dengan baik terhadap anak-anak ini. Kemudian dia mengajak untuk pergi ke hotel dan setelah itu yang perantara ini mendapatkan uang. Ini kan sangat jelas bahwa termasuk dalam tindak pidana dagangan orang ya, karena ada transaksi, ada pembayaran. Jadi menggunakan kerentanan anak untuk bisa mencapai tujuan untuk eksploitasi seksual dan mendapatkan imbalan, mendapatkan uang dari sana. Seperti itu. Oke, artinya ini ada perantara juga ya yang dilakukan sekali oleh pihak lain. Oke, Bu Veronica dan juga Pak Arianto dan juga pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi bagaimana kemudian proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri bersama dengan rekan kami Yunika Suwadi yang sudah siap mengabarkan. Yunika, bagaimana proses yang sedang berjalan di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa TV One. Memang terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri kepada AKBP Fajar atau Kapolres Ngada Nonaktif yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Itu tadi kami sudah tanyakan kepada pihak Divisi Humas Polri yang mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut masih berlangsung mulai dari ditangkapnya AKBP Fajar hingga pada hari ini. Selain itu juga yang diperiksa selain AKBP Fajar itu sendiri juga bersama dengan 9 saksi lainnya yang juga ikut dalam kasus narkoba dan juga asusila, yang mana kita tahu pemirsa bahwa AKBP Fajar tersebut ditangkap karena adanya laporan yang dilakukan oleh Australian Federal Police atau AFP kepada Divisi Hubungan Internasional Polri terkait adanya video asusila yang dilakukan oleh AKBP Fajar kepada anak-anak di bawah usia begitu. Dan juga terkait dengan kapan pemeriksaan tersebut selesai, kira-kira itu memang tidak dapat dipastikan kapannya karena memang durasi pemeriksaan tersebut tergantung dari investigasi yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Namun selengkapnya kami tentu akan mengabarkan kepada Anda bagaimana nanti perkembangannya. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika mengabarkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Ya, baik pemirsa, kita juga akan terhubung kembali dengan Pak Arianto. Pak, ini kan peristiwa tentunya menjadi yang serius ya Pak, melihat ini juga melibatkan oknum dari pihak kepolisian. Ini untuk tetap menjaga netralitas dari pihak kepolisian sendiri, dari pandangan Anda seperti apa Pak? Kalau netralitas penanganan terhadap oknum ya itu polisi dari dulu ya memang mempunyai sistem ya, cara mengkoreksi ataupun mengadili anggotanya yang terlibat gitu ya. Untuk setiap satu tindakan itu diawasi dengan berlapis-lapis sistem. Satu dari aturan disiplin, kemudian kode etik, kemudian pidana, kemudian dari irwasum. Jadi ada 5 lapisan itu untuk mengoreksi anggota yang salah. Nah, kalau untuk ini khusus ini kan sudah jelas, begitu ada tindak pidana atau tindakan yang mencemarkan nama polisi, langsung Propam turun memeriksa untuk melihat disiplinnya dan kemudian juga kode etiknya. Kode etiknya dengan cepat akan diproses dan supaya bisa memberikan klarifikasi ya kepada masyarakat apa yang terjadi gitu. Tetapi setelah itu putusan yang sudah diputus gitu, misalnya ini karena ini dianggap terlalu serius, ini sangat serius ya menurut saya, pasti dia hukumannya pasti PTDA lah nanti. Nah, setelah itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelanggaran pidananya, karena setiap kejadian itu pasti ada mengandung unsur pidananya atau tidak. Dan dalam hal ini jelas ada. Nah, kalau memang ada, maka proses selanjutnya adalah proses penyelidikan dan penyidikan pidana yang dilakukan oleh penyidik kepada Polri, kepada oknum itu, dan kemudian berkasnya nanti akan dikirim ke jaksa dan kemudian nanti akan disidangkan di persidangan umum. Oke. Jadi ini pasti
kasus ini menjadi atensi besar ya. Dan ini menurut saya menjadi pembelajaran dari para polisi juga ya. Kok sampai kenapa begitu ya seorang Kapolres yang sudah sampai karirnya tinggi itu kok sampai melakukan tindakan kalau dalam tanda petik kok sebejat itu seakan-akan. Maka kita juga heran kok sampai bisa terjadi begitu. Ini menurut saya ini perlu penelitian psikologis ya. Apakah memang anak ini betul-betul karena dalam keadaan sadar ataupun punya penyakit atau apa itu untuk kajian supaya jangan sampai peristiwa kayak gini ini terulang lagi dan mencorengkan nama polisi. Terima kasih Pak Haryanto sudah terhubung bersama kami dan tentunya kasus ini menjadi atensi bagi kita semua bukan hanya dari pihak kepolisian tapi bagi kita masyarakat luas. Terima kasih juga ada Ibu Veronica yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.